Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin berarti tanggal 3 April 2023. Tapi sebelum masuk ke materi seperti biasa disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin Jumat ditutup minus tipis 0,05% ke level 6.805 ya. Jadi untuk IHSG kemarin secara teknikal nggak kemana-mana walaupun sempat naik turun dan kembali lagi di area-area situ aja. Kalau kita cek untuk transaksinya sebenarnya untuk IHSG kemarin Jumat ini ya, Jumat tanggal 31 Maret secara keseluruhan untuk aslinya sih lebih banyak masuk ya. Paling banyak masuk untuk kemarin Jumat itu aslinya net buy 216,8 M di saham BBCA aja itu pun yang paling banyak. Selain di BBCA untuk aslinya juga masuk di Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, Antam, cuman untuk nominalnya ini nggak sebanyak-banyak banget lah ya. Jadi kalau kita perhatikan juga untuk valuasi transaksi IHSG cenderung sepi, paling ramai cuman di BBCA dan Bank BRI aja nih. Di BBCA net aslinya net buy 216 M. Jadi untuk kemarin Jumat sebenarnya aslinya net buy cuman nggak banyak-banyak banget. Lihat transaksi kemarin Jumat untuk IHSG secara teknikal juga hmm, di area sini-sini aja mungkin untuk Senin depan lihat aja indeks global ya. Kalau indeks global cenderung merah kayaknya ada kemungkinan untuk IHSG masih akan konsolidasi, cuman kalau indeks global hijau mudah-mudahan untuk IHSG bisa nguji lagi area resistennya di 6.870-an. Untuk resistennya sih masih di area sini. Kita lihat aja besok eh, Senin ya. Dan kalau kita cek untuk IHSG dari harga terendahnya pas tanggal 17 Maret gimana untuk asingnya dari tanggal 17 Maret. Coba kalau kita cek dari tanggal 17 bulan ini. Untuk IHSG secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang cenderung diakumulasi asing ya. Ketika harga di bawah ini rebound dan display asingnya masuk. Dan paling banyak masuk itu BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan untuk hari ini masih masuk untuk asingnya di BBCA dan Bank Mandiri. Jadi belum banyak yang keluar. Jadi mudah-mudahan untuk minggu depan tren IHSG kalau masih bullish ya semoga aja bisa breakout di atas 6870-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto, di mana untuk saham Goto malah turun lagi mendekati area supportnya di 108. Ini kelasnya di 109 ya. Jadi untuk besok kalau nggak ada yang jaga harga di area 108 mending jangan buru-buru entry, bisa entry di dekat-dekat 102, 103. Coba kalau kita cek semua gajah nggak jebol sih 108-nya. Kalau kita cek untuk transaksi Goto kemarin tanggal 31 Jumat aslinya net sell 87 M cukup banyak ya. Jadi siapa yang keluar, apakah BK? Kalau BK ya agak ngeri sih. Untuk Goto kemarin tanggal 31 Maret secara keseluruhan yang keluar itu ZP, YU, RX, dan yang masuk KZ, BK. BK-nya masih masuk loh, dan BK-nya ini BK versi asing, jadi untuk BK-nya masih masuk. BK-nya masih masuk, cuman asingnya yang lain itu malah banyak yang keluar. ZP, RX, PD, YU, XL, versi asing keluar, yang masuk untuk asingnya BK aja ini paling banyak. Net buy 33,2 M. Jadi untuk BK-nya masih terus entry, walaupun sebagian asingnya pada jualan ya. Jadi mending untuk besok kalaupun mau entry perhatikan aja area sini ya untuk support terjaganya 108. Misal di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, mudah-mudahan ada potensi naik, tapi kalau nggak ada yang jaga harga jebol di bawah itu kalau mau entry bagusnya sih ya dekat-dekat 103, 102 ini area support selanjutnya untuk saham Goto misal jebol di bawah 108. Mungkin seperti itu aja untuk saham Goto. Untuk
beberapa hari terakhir sih ketika harganya turun untuk BK-nya terus entry ya, dan kita tahu kalau BK itu cenderung akumulasi di saham GoTo. Mungkin ini karena faktor apa ya? Faktor fundamental perusahaan mungkin karena net income-nya, bukan net income, malah ruginya itu tambah gede ya untuk saham GoTo di tahun 2022. Oke, itu untuk saham GoTo, perhatikan saja level ini 108, kalau misal besok langsung jebol di bawah itu di awal market, ya kalau mau average dan lagi jangan buru-buru, dan kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat support selanjutnya di 103, 102. Mungkin seperti itu saja untuk saham GoTo, dan untuk resisten terdekatnya kalau secara histori berarti di 118, 119 sudah jadi resisten GoTo secara histori. Kalau lihat transaksinya sih mending untuk besok jangan buru-buru entry di awal market, apalagi kalau di 108 nggak ada yang pasang tameng ya atau yang jaga harga. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang kemarin juga turun ke area supportnya lagi, masih konsolidasi di area di sini aja untuk saham Telkom. 1 2 3 4 5 6 hari terakhir berada konsolidasi di atas supportnya ya. Untuk supportnya masih di 4030, semoga aja besok masih bertahan di atas itu. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom, aslinya kemarin netbuy kayaknya ya, netbuy atau netgel. Netbuy 61,4 M kemarin Jumat untuk aslinya masih masuk, dan untuk aslinya yang masuk paling banyak kemarin Jumat itu ada BK di saham Telkom, netbuy 130,6 M, selain BK ada RX netbuy 11,9 ya, dan untuk BK-nya ini BK versi asing, RX asing 9,2 M masuknya, CCTP versi asing juga masuk, malah untuk CC ini 100% buy. Tidak melakukan selling sama sekali kemarin Jumat di saham Telkom, dan yang paling banyak jualan untuk aslinya di saham Telkom kemarin Jumat itu ada ZP, KZ, YU, AK. Jadi secara keseluruhan untuk aslinya netbuy. Market maker utamanya BK ya, valuasinya 215 dan netbuy 130. AVGB-nya di 4064. Berarti posisi saat ini 4064. Ya, di area sini BEP. Jadi ketika turun ini, turun di area support, kemungkinan ditarik lagi oleh BK versi asing. Mudah-mudahan untuk besok kayaknya untuk saham Telkom bisa jadi langsung hijau ya. Ya, langsung hijau pun perhatikan saja level ini, kalau besok untuk saham Telkom langsung hijau, untuk resisten setelah historinya di 4120. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, kalau mau tiktokan bisa keluar aja. Cuman kalau mau tujuannya invest ya, mudah-mudahan untuk saham Telkom ini bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mengingat secara histori juga ini koreksinya udah lumayan dalam, walaupun untuk level saat ini di atas 4000 itu ya, kalau mau entry sih ya nanggung sih, mending ya pas di bawah 4000 itu, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom kalau menurut saya sih kemungkinan masih akan konsolidasi di range area 4030 sampai 4120 ya. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang masih dibeli oleh asing untuk sahamnya, tapi malah turun 0,85%. Jadi saham BBCA turun disertai akumulasi oleh asing. Kalau kita cek untuk transaksinya BBCA ya, untuk aslinya tadi netbuy 216 M, dan kalau kita cek untuk BBCA hari ini secara keseluruhan market utamanya YU, ZP, keduanya netbuy, dan untuk aslinya yang masuk paling banyak itu di BBCA ada DX versi asing ya. Untuk DX versi asing ini valuasinya 157 dan netbuy 149, jadi kemungkinan cenderung invest. Selain DX versi asing, untuk aslinya yang masuk ada ZP, CC, YU ya. Dan yang paling banyak keluar untuk aslinya kemarin Jumat di saham BBCA ada KZ, BK, AK. Secara keseluruhan untuk aslinya netbuy lumayan banyak, market utamanya netbuy. Jadi untuk besok lokalnya jualan sih, didominasi oleh asing masian untuk transaksi BBCA. Jadi untuk besok Senin buat patokan aja, kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 8.700. Misal jebol di bawah itu, kalau mau entry mending nunggu BBCA ini nutup gap ke level 4.500-an. Ya, mungkin seperti itu untuk skenario BBCA ya. Untuk beberapa hari terakhir kita cek aja dari tanggal 24 Maret ya, dari ketika konsolidasi di atas ini tanggal 24 Maret.
24 Maret. Untuk aslinya sih netbuy 2,5 triliun. Jadi ketika konsolidasi di atas itu aslinya sebenarnya masuk ya. Jadi misal turun koreksi nutup gap itu sebenarnya kesempatan buat entry kalau mau entry kalau nutup gap ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, nggak tahu kapan gapnya ketutup, bisa jadi lama sih, tapi ya bisa jadi dalam waktu dekat kita lihat aja pergerakannya. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Perhatikan aja level ini untuk besok, support terdekatnya di 8.700. Semoga aja nggak jebol. Kalau jebol di bawah itu mending nunggu ya di area 8.500-an kalau mau entry di saham BBCA. Cuman ya kembali lagi disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Yang kemarin juga minus 0,42% ke level 4.730 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk aslinya sih masih netbuy, cuman nggak terlalu banyak. Kalau kemarin Jumat itu di saham Bank BRI, aslinya netbuy cuman 60-an. Kemarin Jumat tanggal 31 ya, belum kita ubah. Kok nggak keluar? Bisa di sini. Untuk BBRI, untuk aslinya yang masuk, ini BBRI. Aslinya netgel, sorry. Jadi kemarin Jumat ternyata aslinya keluar 61,9 M di saham Bank BRI. Yang keluar untuk kemarin Jumat itu aslinya di saham Bank BRI ada GW, netgel 115 M, 100% transaksinya selling, distribusi untuk GW dan RX di saham BBCA. Selain GW, RX, ZP netgel 56,7 M, KZ netgel 30,8 M, dan untuk aslinya yang masuk kemarin Jumat di saham Bank BRI itu AK. AK masih berani masuk 110,2 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini untuk AK-nya gimana? Cenderung akumulasi paling banyak ya, AK, BK, BB, YU, dan untuk AK-nya masih entry di saham Bank BRI. Mudah-mudahan aja untuk saham Bank BRI ini ada yang jaga harga. Secara keseluruhan juga dalam 1 minggu terakhir ini ya sebagian masuk, sebagian keluar sih. Jadi secara teknikal buat patokan aja, kalau mau entry mungkin nunggu di bawah 4.660 mungkin, kalau itu sebenarnya kesempatan buat entry di saham Bank BRI, dan bisa pasang antisipasi kalau mau di bawah 4.630 ya. Ini 4.630 itu area support Bank BRI sih secara Fibonacci. Jadi untuk beberapa waktu terakhir ini cenderung konsolidasi di area sini-sini aja, ditokan. Kalau mau entry bagusnya di bawah 4.660 sih secara teknikal. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk besok kalau menurut saya sih, kalau lihat transaksi dalam 1 minggu terakhir mungkin harganya masih nggak terlalu volatile ya, akan konsolidasi dulu di ya di area sini aja. Kalaupun naik untuk resistance historinya di 4.900 dan supportnya terdekat ya mungkin di 4.700. Ya kalau mau entry di area sini resikonya sih ya semoga aja nggak terlalu dalam. Apalagi ini saham blue chip ya, cuman setelah pembagian dividen mungkin naiknya itu nunggu sentimen apa ya untuk Bank BRI. Ya kita ikuti aja pergerakannya ya, selama aslinya itu masih sebagian keluar, sebagian masuk, ada kemungkinan masih konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang harganya naik 0,98% ya, beta sendiri. Ini untuk Bank Mandiri malah naik untuk harga sahamnya. Secara teknikal masih dijaga di atas 10.200. Ini area supportnya untuk saham Bank Mandiri untuk saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri kemarin Jumat gimana? Bank Mandiri kemarin Jumat di saham Bank Mandiri untuk aslinya netbuy 476,7 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah netbuy 315 M. Jadi lebih banyak asing masuk di BBCA ternyata ya. Untuk Bank Mandiri kemarin tanggal 31 secara keseluruhan ada BK yang berani masuk 103,4 M, walaupun sebagian aslinya keluar ini. Yang keluar untuk lokal ya, yang keluar paling banyak
Untuk aslinya yang keluar paling banyak itu AG aja, ini net sell 54,6 M dan ini 100% transaksinya selling, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk AG di saham Bank Mandiri, AG versi asing. Selain AG untuk aslinya yang keluar itu RX, ZP, YU, cuman ketiga broker ini cenderung walaupun net sell cuman mereka cenderung trading ya. Valuasinya 30-an M, 40-an M dan cuma net sell 9 M aja. Dan yang masuk untuk aslinya di saham Bank Mandiri kemarin cuma ada BK net buy 110 M, AK net buy 30 M, TP net buy 14,3 M. Jadi untuk aslinya net buy, untuk lokalnya distribusi ditampung oleh asing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kemungkinan sih untuk harganya minggu depan menurut saya sih masih dijaga di atas 10.200. Kalau mau entry untuk saat ini sih ya bagusnya di dekat-dekat 10.200 ini ya area supportnya. Kalau untuk besok kayaknya masih ada kemungkinan mungkin bisa jadi naik bentuk candle hijau walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Untuk target kenaikannya untuk saham Bank Mandiri misal langsung dibuka hijau ya bisa ke area 10.560-an ya di area sini atau 10.570-an. Ini area resistennya secara Fibonacci dan juga di sini kalau kita perhatikan tanggal 24 Maret itu ada gap up yang belum ketutup. Jadi kalau menutup gap berarti ke level 10.570-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri tetap disclaimer. Mudah-mudahan untuk besok minggu depan langsung Senin langsung dibuka hijau. Semoga ya perhatikan saja area ini support terdekatnya 10.200 untuk resistennya di 10.550 sampai 10.570. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan. Yang pertama kita cek saham ITMG. Yang mana untuk saham ITMG kemarin itu nggak kemana-mana ya. Ya naik tipis sih 0,57%, sempat mencoba breakout, cuman ditarik turun lagi. Level tertingginya di 4.250 ya. 4.250 untuk level tertinggi Bank TMG kemarin cuma ditarik turun lagi. Padahal ini sentimennya mau bagi dividen cukup gede, tapi harganya nggak langsung naik ya. Mungkin gimana ya? Ya hati-hati aja untuk saham sektor pertambangan batu bara. Ada kemungkinan untuk pembagian dividen paling gede mungkin tahun ini aja ya, untuk tahun depan kemungkinan sih untuk dividennya akan turun, apalagi untuk sektor batu bara atau harga komoditas batu baranya kan cenderung bergerak malah semakin murah. Kalau kita cek aja nggak bisa di sini sih. Oke, kita cek aja untuk transaksi ITMG ya. Siapa tahu ada yang mulai akumulasi. Ini kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk aslinya malah keluar 223,7 M. Jadi perlu hati-hati apalagi dividennya gede. Mending sebelum come dead lah ya. Keluar kalau udah floating profit di saham ITMG. Cuman kembali lagi disclaimer takutnya terjadi dividend trap soalnya untuk dividennya cukup gede. Untuk ITMG kemarin tanggal 31 Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng malah didistribusi oleh ZPTP. Untuk ZP-nya ZP versi asing net sell 76,2 M dan untuk aslinya yang masuk BKYUCC. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin untuk ITMG ini mungkin untuk besok akan gimana ya? Mungkin akan konsolidasi dulu. Kalau mau entry bisa pertimbangkan nunggu aja breakout di atas atau gimana ya? Soalnya ya mungkin masih ada kemungkinan naik paling nggak sampai menjelang come dead untuk saham ITMG ini ya, menjelang pembagian dividen yang cukup gede itu. Target kenaikannya kalau menurut saya sih paling tertingginya mungkin di 43.000 ya. Kalau bisa ke area situ ya bagus. Soalnya di sini gap up sih. Ini juga udah ketutup. Di sini sih ada sedikit gap sebenarnya pas tanggal 9 November. Jadi ya mudah-mudahan bisa naik sampai ke level 43.000 ya untuk saham ITMG ini menjelang pembagian dividen. Cuman nggak tahu aja besok kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih malah ada yang distribusi. Jadi untuk saham ITMG kayaknya ada kemungkinan turun dulu di awal market, apalagi kalau kita perhatikan untuk candlenya setelah naik ke level tertingginya kemarin Jumat langsung dibanding turun dan ini perlawanan ke bawah lumayan kuat ya. Nggak naik lagi. Candlenya merah walaupun ditutup surplus karena open gap atas untuk saham ITMG kemarin Jumat.
takutnya kalau masih turun akan nguji supportnya di 38.200. Perhatikan aja dekat-dekat area sini kalau mau entry. Siapa tahu untuk IDMG kalau setelah turun di area sini ada yang goreng naik ya, goreng dengan bahan yaitu mau bagi dividen yang lumayan gede. Oke, itu saham ITMG ya, saran saya untuk tahun depan gimana ya? Kemungkinan untuk ITMG ini enggak, net income tahun 2023 ini enggak sebanyak tahun 2022. Jadi ya sentimennya sih kurang bagus. Oke, itu untuk saham ITMG mungkin dalam jangka waktu pendek menjelang pembagian dividen masih bisa naik lagi. Semoga saja seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin masih nyangkut di atas, kalau ada ya, semoga aja cepat kejebot. Kalau yang udah floating profit, bisa pertimbangkan ya pasang trailing stop menjelang come dead ya. Cuman kembali lagi disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Adaro.